Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai HAM atau biasa disebut dengan hak asasi manusia di lingkungan masyarakat dalam hal korupsi atau koruptor. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri dan dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nur Afni. Di sebelah kanan saya, perkenalkan, nama saya Sirmawati. Serta di sebelah kiri saya, perkenalkan, nama saya Sardila. Tapi bohong. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan apa itu HAM. Karena mungkin sebagian dari kita atau beberapa dari kita belum memahami pasti apa itu HAM. Jadi, HAM atau hak asasi manusia adalah hak-hak yang dipunya seseorang sejak ia masih dalam kandungan. Kita sebagai makhluk sosial memiliki hak-hak untuk berperilaku dalam masyarakat, keluarga, dan sekolah. Adapun kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam lingkungan masyarakat sosial, contohnya seperti korupsi. Korupsi adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena dapat merugikan masyarakat dan juga bangsa negara. Dan hal tersebut dapat menyebabkan kapasitas negara berkurang dalam memenuhi hak warga negaranya. Atau sama halnya dengan merampas hak-hak masyarakat baik sosial, ekonomi, dan budaya. Tujuan dibentuknya HAM atau hak asasi manusia yaitu yang pertama, mengembangkan suasana atau kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, meningkatkan perlindungan dan menegakkan hak asasi manusia guna mengembangkan pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Korupsi tidak hanya ada di negara maju, tetapi juga ada di negara yang berkembang dan negara miskin seperti negara kita ini. Korupsi telah menjadi gurita dalam sistem pemerintahan. Korupsi atau koruptor tidak hanya berkenaan pada kerugian keuangan negara saja, karena juga mempunyai dampak stabilitas dan keamanan masyarakat dengan rusaknya lembaga-lembaga dan nilai demokrasi. Sekarang saja di beberapa daerah Indonesia, dari berita-berita di media cetak maupun elektronik, kita bisa membaca dan melihat bahwa banjir, longsor, infrastruktur hancur, transportasi terganggu, serta distribusi barang-barang terhambat, dan semuanya ini adalah dampak dari adanya korupsi. Selanjutnya, berdasarkan pembahasan yang telah teman saya uraikan sebelumnya, dapat saya simpulkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, dan apabila dihubungkan dengan HAM atau hak asasi manusia, khususnya pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, maka jika terjadi tindak pidana korupsi, dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, karena dana yang telah disediakan oleh pemerintah untuk pemenuhan hak-hak tersebut telah dikorupsi. Sehingga untuk itu dibutuhkan peraturan yang luar biasa dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran HAM dalam kategori HAM berat, karena tindak pidana korupsi dapat menyengsarakan banyak masyarakat di seluruh Indonesia. Sekian pembahasan materi mengenai kasus pelanggaran HAM yang telah kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami.
Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.